Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamah haqq wa man lam yu'min syafaati falaysa minni. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini di malam Jumat dan bertepatan dengan malam tarwiyah. Malam tarwiyah yang mana malam tarwiyah ini sejarahnya dari mimpinya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana adanya penetapan disunahkannya nanti yaitu penyembelihan hewan kurban sampai 2 kali mimpinya di malam tarwiyah dan malam arafah, dan akhirnya di malam ketiganya yaitu malam kurban atau adha ya. Kalau kurban dari kata koruba, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan adha itu hari penyembelihan hewan kurban. Para jamaah, banyak kita sudah mengetahui sejarah di hari yang mana hari Idul Adha nanti insyaallah kita melaksanakannya bertepatan dengan tanggal 10 Juli juga, 10 Dzulhijjah di 2022. Kalau hijriahnya 1443 hijriah. Setelah Dzulhijjah nanti ada Muharram. Jadi bulan Dzulhijjah ini adalah bulan terakhir di bulan Islamnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Jadi setahun itu nggak berasa ya, Masya Allah. Nama-nama bulan juga kita kadang lupa bulan Islam ya. Kadang kita bawaannya bawaan orang tua sesuai dengan adat. Ada Hafid, Rayagung, itu apa? Hafid itu Dzulqa'dah, Hafid ya. Itu sejarahnya di Sunda juga Hafid, sama di Cianjur, Sukabumi, Bogor sama. Di sini juga Hafid ya. Rayagung, Rayagung itu bulan Dzulhijjah, raya, hari raya yang agung paling besar. Itu sebenarnya lebaran yang paling besar itu lebaran Idul Adha. Sejarahnya juga ada lebaran itu lebaran Idul Adha. Idul Fitri itu sejarahnya ya ada setelah Idul Adha ya. Yang mana kan takbirannya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan Nabi Ibrahim pas mau menyembelih itu kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat Allahu Akbar walillahil hamd. Jadilah kalimat takbir. Nah itu sejarahnya panjang, kalau diceritain nggak sampai subuh. Kitabnya juga panjang kalau disejarahin. Nah kita hikmahnya aja ya. Nah istilahnya Nabi Ibrahim kan berkurban putranya, bukan masalah dia dia nggak bisa punya anak ya, udah lama kan beliau itu ada yang mengatakan usianya ketika usia 60-80 tahun malah belum punya anak. Siti Hajar juga itu ya, sampai dia nadar kalau punya anak nanti. Nah itulah mimpinya itu menjawab dari nadar juga ya, diuji ya, diuji ujiannya gitu. Biasanya ujian itu nih ujian baik nanti kepada para nabi, terutama baik kepada kita. Ujian itu yang mana yang kita berat biasanya diuji dengan ujian itu. Contoh misalkan kita nggak suka atau nggak takut sesuatu, misalkan Allah uji. Kalau seandainya udah lulus itu ujian, itu biasa naik derajat, naik tingkat, naik ibadahnya tinggi gitu. Makanya kadang ada kuat, yang ada yang tidak kuat. Makanya Nabi juga kan selain mulia semuanya ada tingkatannya. Ada yang tingkatannya sampai syar'i yang disyariatkan, yang mendapat syariat. Ada 6 tuh yang mendapat syariat, yang lain bukan nggak dapat, ngikutin. Yang 6 tuh animim ya, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa,
Isa, Muhammad. Setelah 6 itu dipilih lagi ada ulul azmi 5. Hanya Nabi Adam aja. Ya, Nimim atau Mimin ya. Nimim itu Nuh, Ibrahim, terus Nimim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ulul azmi digolongkan lagi yang paling mulia, semuanya mulia, tapi ada yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umatnya, ngikutin Nabi mulia. Ya. Kenapa Nabi juga tuh? Kenapa Nabi lahirnya hari Senin, bukan hari Jumat? Ada sampai segitunya tuh. Karena kalau Nabi di hari Jumat ini hikmahnya ya, dia berarti mulianya dengan hari. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak, lahir sama wafatnya di hari Senin. Hari Senin lahirnya, wafatnya juga hari Senin, ya. Rabiul Awal sama ya. Yaitu bulan Maulud, ya, kalau kita Mulud ya, Rabiul Awal. Mulud itu Rabiul Awal itu Mulud. Nah, jadi itu sejarahnya. Nah, Idul Adha itu sejarahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail dan Siti Hajar. Luar biasa. Adapun kaitan dengan puasanya, nah banyak ya. Sebenarnya ada 2. Yang paling tinggi itu, yang paling sepakat ulama itu penentuan untuk puasa di bulan Arafah khususnya. Karena tanggal 10 kan haram puasa. 10, 11, 12, 13 tuh tasrik. Haram itu puasa. Di antara puasa yang diharamkan kan puasa itu ada yang wajib, Ramadan contoh atau nadar, ada yang sunnah, Senin Kamis atau Daud atau yang lain sebagainya, Ayyamul Bid yang sebagainya. Ada yang haram tuh diantaranya tasrik atau pas Lebaran, Idul Fitri. Dan termasuk belum waktunya puasa di bulan Ramadan dia puasa, haram. Oh, itu kajiannya panjang lebar. Nah, jadi kita ada 2 itu, yang paling utama adalah dengan ru'yat hilal ya, ru'yatul hilal ya, dengan melihat bulan. Itu intinya. Dan ada yang mengatakan juga pas hari Arafah ya di Saudi, itu panjang. Jadi kita ngikutin yang kebanyakan ya. Jangankan yang antara beda pendapat 2. Kalau seandainya ada seseorang yang melihat hilal sendiri, dia mengumumkan kita mau ngikutin, silahkan ngikutin, dia tanggung jawab nantinya gitu. Karena hadisnya udah jelas, sumu liru'yatihi ya, sumu wa aftiru liru'yatihi. Jadi puasalah engkau dan bukalah engkau dengan melihat hilal. Nah, itu jadi melihat ya, ada itu belum tentu terlihat juga. Nah, itulah panjang ya. Jadi karena lagi ramai sekarang ya, ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Wah, sampai saya juga bikin konten itu juga banyak perdebatan, banyak kata saya udah, intinya dari berbagai pihak ada penanggung jawabnya. Kesimpulannya yaitu kalau salah kata saya kan dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Sejarah para sahabat gitu, karena sudah mengambil itunya dari hadis Nabi, semuanya juga dapatnya. Hikmahnya berarti kita itu meskipun ilmunya banyak, jangan sombong. Artinya dengan masalah hilal pun kita enggak terlalu benar-benar jelas gitu. Intinya gitulah ya. Kita hikmahnya seperti itu. Jadi kapan Sabtu ataupun hari Ahad silahkan. Nah, para jamaah, berarti kita hari Ahad, insya Allah besok tarwiyah disunahkan untuk berpuasa. Ini tambahan sebenarnya. Hadisnya ada yang belum mengatakan tidak sahih, tapi ini untuk tambahan, silahkan. Yukafiru sanah, akan menghapus dosa 1 tahun madiyah yang sudah lalu ya. Kalau yang arfahnya itu sahih ya. Gimana hadisnya? Dari Abu Qatadah, banyak ya hadis-hadisnya ini yang meriwayatkannya banyak. Saumu yaumi arafata yukafiru sintaini madiyah wa mustaqbilah atau wa mustaqbalah. Puasa di hari Arafah itu akan mengkifarati atau menghapus dosa 2 tahun ya. Madiyah yang lalu, wa mustaqbilah dan yang 1 tahun ke depan. Wa saumu Asyura, dan puasa di bulan Asyura. Nah, Asyura nanti Muharram. Nah, ada puasa lagi 9 sama 10, Tasu'a, Asyura. Jadi di antara 4 bulan yang diharamkan atau dimuliakan itu biasanya ada puasa di 10 awal bulannya. Kita harusnya kemarin tanggal 1 puasa itu ada hadisnya. Cuman kita mah kan namanya sunnah, tapi ya gitulah.
Jadi bisa diperbandingkan, misalkan kita mengerjakan sunnah dulu, apa yang wajib dulu kan. Seperti kita yang kewajiban kita kan terutama sholat yang ditinggalkan, sholat ditinggalin, puasa tapi sholat ditinggalin, ya sama-sama aja bohong. Nah gitu, atau yang lainnya. Nah terus di bulan Asyura, di bulan Muharram ada Asyura juga. Kalau Asyura, puasa Asyura sebelumnya bahkan sunahnya yaitu Tasu'a tanggal 9. Nah di Asyura itu hadisnya sahih juga, puasa di hari Asyura tanggal 10 di bulan Muharram itu pahalanya yukafiru sana, yaitu menghapus dosa 1 tahun madiyah yang terlewat. Jadi kalau di bulan Arafah, di bulan Dzulhijjah ada tanggal 9 yaitu Arafahnya, yang puasanya pahalanya yaitu terhapus dosa 2 tahun, yang 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Wah enak nih, udah dikasih jaminan nih 1 tahun. Udah maksiat aja, jangan juga. Apalagi kalau kita ngitung-ngitung ke belakang, takutnya ke depan juga tuh dosa kita lebih banyak malah ya. Bukan 1 tahun lagi, sehari bisa dosanya banyak malah. Nah itulah. Jadi kita istilahnya itu mah tambahan dan penyemangat aja, penyemangat. Makanya ada hadis-hadis seperti misalkan kalau puasa ini misalkan di bulan Dzulhijjah ada tarwiyah juga tadi, tambahan aja, tambahan. Jangan sampai kita ngikut pendapatnya ya udah ada diampuni dosa 1 tahun atau 2 tahun, ya udah bermaksiat aja, jangan. Bahkan ada yang pikirannya ya Allah kan Maha Pengampun, udah aja maksiat, minta maaf lagi, minta tobat lagi. Salah itu setan mengganggu, setan. Jangan lihat ke sana. Meskipun Allah Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, tetap aja kita may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik dapat pahala sekecil apapun, berbuat kesalahan juga dapat ganjarannya sekecil apapun. Itu ya, kita lihatnya ke sana. Nah, mudah-mudahan kita besok puasa tarwiyah, kalau seandainya besok belum bisa juga di Arafahnya, dan terakhirnya di 10 Dzulhijjah. Kan besok hari Jumat kan dimakruhkan, nggak bagus malah puasa kalau tidak diiringi dengan hari sebelumnya Kamis atau hari setelahnya Sabtu. Nah, ulama seperti itu. Kalau misalkan kedepannya misalkan pengen puasa Jumat, kan nggak boleh, makruh bener. Emang kalau puasa Jumat itu nggak makruh karena fokusnya kita ibadah sama Allah Jumat itu, terutama Jumatan. Tapi pengen puasa silahkan, tapi harus ditemenin dulu. Kecuali di bulan-bulan Ramadan ataupun ya tadi pas Arafahnya pas hari Jumat misalkan, itu mah tidak usah dikatakan ya, sekalipun nggak ditemenin juga tidak apa-apa ya. Jadi kalau pengen puasa di hari Jumat, pengen tidak makruh bahkan sunnah, sebelumnya Kamis dulu puasa dan setelahnya atau dengan setelahnya. Jadi didampingi qobliyah atau dengan ba'diyahnya puasa di Jumat itu. Paham ya? Jadi takutnya apalagi besok ada tarwiyah, silahkan puasa ditemenin dengan Arafahnya Sabtu. Ahadnya kita Idul Adha ya, Idul Adha, apalagi tidak Allah lebih ditunggu-tunggu, lebih diperhatikan terkecuali di bulan ataupun di hari Idul Adha dia melaksanakan kurban. Bagi yang mampu luas silahkan kurban ya. Nggak bisa itu DP motor bisa 2 juta. DP motor, mobil apalagi DP-nya 9 juta 10 juta. Ayo. Kalau lihat alasan-alasan gitu, Pak Ustadz gimana? Pak Ustadz ya beda lagi Ustadz itu. Yang penting Ustadz mah dapat kepala sapi aja udah. Girang. Ya para jamaah semuanya, insya Allah kita besok puasa tarwiyah. Yang lain kan di sana di Mekah itu khususnya yang menunaikan haji tanggal 8-nya apa tuh Pak Haji? Kalau masalah tentang umroh haji itu saya nggak terlalu, kalau ilmunya ada, prakteknya kadang nggak, kan belum mengalamin ya. Saya dulu sebelum nikah kan nggak membahas tentang nikah, mau ngalamin, sekarang boleh ngalamin soalnya. Nah biasanya tanggal 8 tarwiyah ada apa di sana? Saya di Mina biasa. Di Mina, iya benar di Mina tuh ya, harus baca. Kalau Arafahnya di Wukuf ya? Wukuf. Yang terakhirnya Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Kalau lebarannya dia pulang ke Mina lagi. udah istirahat ya, bahkan boleh berkurban juga ya. Boleh.
Nah itu ya para jamaah, disunahkan juga kalau yang berkurban dari mulai tanggal 1 Dzulhijjahnya kemarin jangan potong-potong kuku ya. Biarin, tahan aja. Emang sah kalau mau mandi mau apa juga harus panjang. Silahkan aja, nggak apa-apa. Potong kuku terus jangan dicukur, biarin. Biasanya godaan gitu. Kenapa sebelum Dzulhijjah nggak dipotong? Nah itu ya. Jadi para jamaah semuanya, mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan juga kalau belum mampu kita kerjakan kebaikan yang lainnya. Seperti halnya mudah-mudahan setiap malam Jumat istiqomah ya dengan Pak Haji Wawan, dengan Ustadz Hadi, Mahdi, terus Asep, semuanya malam Jumat nanti juga ya. Kalau saya pengen ikutan video call aja. Online aja saya nanti online. Kemarin katanya anak-anak juga nggak ada. Para bapak-bapak ikut aja setiap malam Jumat nanti sama Bang Mahdi, insyaallah sama. Udah paham ya. Mandala khairan falahu ajru misluha. Barang siapa yang menunjukkan, apalagi melakukan kebaikan, Allah akan berikan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Karena sababnya kita yang ajak. Ya, yang berarti yang diajaknya dia pahalanya hilang, bukan hilang, justru semakin ditambah lagi. Ya kayak itu, kayak lilin kemarin kan saya bilang, kayak lilin apinya diambil nih, dia nggak padam kan, terus semuanya jadi bersinar, terus semuanya jadi nyala. Itu barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka pahalanya untuk dia dari orang yang melakukan. Nah, makanya ini juga kan malam Jumat kebaikan nih. Katanya ada yang nggak boleh, biarin itu mah, kan kita niatnya zikir bareng-bareng. Wah banyak lah, cari aja kalau di Google juga banyak tuh dengan hadis-hadis baca Yasin, apalagi Yasin, kolbul Quran, hatinya Al-Quran Yasin itu. Kalau Fatihah, Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Jadi setiap surat itu mengandung banyak keutamaan-keutamaan. Nah ya, jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Takutnya ini mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin. Insya Allah Idul Adha kan saya udah dipasang fotonya, masa saya pulang? Udah dipasang fotonya di situ. Cuman kurang itu rahmatujen, ini gak ada O-nya. Apa-apa. Ya para jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah kalau misalkan pengen dengar ini lagi, nanti di YouTube-nya ada TBG Aden. Nah, jangan lupa subscribe. Karena gratis subscribe, like itu ya, kecuali nonton bayar WiFi buat kebaikan apa-apa. Itu aja. Mohon maaf lahir batin dari saya. Khudmah sofa wadama kadar, ambil yang baiknya, tinggalkan yang tidak baiknya, buruknya. Kalau benar dari Allah, kalau kesalahan saya dari salahnya. Lillahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisilil Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah. Iftah lana abwabar rahmah wa abwabal quwwah wa abwabal jannah wa abwabas sihah wa abwaban na'mah ya farijal ham ya kasyifal gham ya man li'abdi yaghfiru wa yarham. Da'wahum fiha wa tahiyyatu biassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk ya? Belum ya? Berapa lama lagi? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kita dapat kue dari Pak Wawan ya. Jadi puasa besok Jumat Taruh ya? sama Sabtu besok. Ya, Jumat sama Sabtu. Jumat kan tidak boleh, Pak. Ya, itu ditemenin sama Sabtu. Tapi yang Kamis pindahnya ke Jumat ya. Iya, Kamis sama Jumat. Tapi Jumat Sabtu tambah bagus. Lebih mantap 3. Tapi kalau kita ngikutin yang lebarannya Ahad, Kamis niatnya puasa Kamis. Iya. Jadi diambil Jumat Sabtunya. Kalau bisa mah, kalau istrinya yang punya utang, tuh kodo puasa kodo. Sabtu aja boleh, Sabtu doang. Arfah. Kalau di sana nggak puasa, karena Iya.